menyambut bulan Februari tahun ini dengan tema To Develop the Gifts, untuk mengembangkan, meningkatkan karunia yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Di dalam ayat pokok kita dalam 2 Timotius pasal 1, maka diceritakan tentang Timotius yang muda. Kalau kita baca Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai dengan 3, maka kita tahu bahwa keadaannya tidak terlalu favorable. Ayahnya adalah seorang Yunani, artinya penyembah berhala. Dan ibunya seorang Yahudi, tetapi menikah dengan seorang Yunani yang tentu saja tidak bisa bersatu. Tetapi Timotius yang muda ini, seorang yang timid itu artinya agak rendah diri. Tapi puji nama Tuhan, ada Rasul Paulus yang menyebut dia agapetos teknon. Artinya anakku yang well beloved son, putra yang aku kasih. Dan dia berkata, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tangan atasmu. Dan perkataan mengobarkan di sana adalah mengipasi api supaya jadi besar. Dari mulut kita kalau ada api kecil kita bisa padamkan, kita bisa besarkan. Nah, demikian juga sekalipun Roh Kudus Maha Kuasa, Maha Pencipta, tapi Alkitab mengatakan Roh Kudus mudah didukakan, mudah dipadamkan. Karena itu setiap zaman Roh Kudus yang paling kecil pun ucap syukur and develop. Saya ingat pertama kali saya di zaman Roh Kudus, cuma tangan saya bergetar kecil gini. Jadi mungkin voltasenya sangat kecil. Tetapi ketika saya menyerahkan diri untuk menjadi korban yang hidup di hadapan Tuhan, maka kuasa Tuhan mengalir tanpa hambatan. Dan kita lihat apa yang jadi hambatan, cuma satu. Kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Firman Allah mengatakan dia dimotivasi oleh Rasul Paulus. Sebab Allah tidak memberikan roh ketakutan, roh sungkan, roh minder. Itu pasti bukan daripada Tuhan. Know your God. God is your father. Know yourself. Kamu adalah putra yang dikasihi Tuhan. Dan know your enemy. Kita tahu bagaimana kita menghadapi musuh. Dan kita perlu kuasa. Tidak ada orang berperang dengan pisau dapur. Kalau bisa pakai RPG, ya, rocket propel grenade, begitu kan? Nah, tidak mungkin saudaraku menghadapi kuasa kegelapan out there tanpa kuasa Roh Kudus. Tetapi salah satu cara untuk mengobarkannya adalah persekutuan yang benar, yaitu persekutuan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena itu sama seperti arang. Ya, arang itu kalau cuma satu cepat mati. Karena itu jangan tinggalkan persekutuan. Banyak orang tidak mau kebaktian onsite, rugi sendiri. Ya, di rumah sendiri. Enak di sini Pak, gereja online katanya. Bisa pilih pengkhotbah siapa saja. Tetapi tanpa persekutuan, firman Tuhan mengatakan yang jelas. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan jemaat. Kembangkan karunia Allah di mana? Di Komsel. Saya mulai pelayanan dengan sederhana sekali. Yaitu mulai dengan persekutuan di rumah saya yang pimpin. Dan cuma ada 2 orang, yaitu istri saya dan ibu mertua saya. Tetapi kemudian saya tidak berdiam diri dan karunia itu dilipat gandakan. Jangan lupa ada hukuman bagi mereka yang tidak melipat gandakan talenta atau uang mina yang ada padanya. Ini berbicara juga tentang segala macam talenta itu. Kiranya warga kerajaan mengerti ini. Jangan ada yang berdiam diri. Kobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tangan atasmu. Karena itu nanti sesudah kenaikan Tuhan Yesus, ada 10 hari menantikan, yaitu pencurahan Roh Kudus. Ini tradisi yang baik. Datanglah, urapilah, dan saat ini juga engkau bisa menerima dan kobarkan karunia itu. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom. Pagi hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sering disebut tidak menginjak tanah. Atau banyak orang mengatakan itu terlalu rohani. Tetapi itu pasti akan kita alami. Karena itu adalah hal yang serius. Pernahkah kita masuk di dalam sebuah perenungan? Enggak enak sih. Tapi memang itu terjadi di dalam kehidupan semua manusia. Mengapa ada kelahiran
dan harus berakhir dengan kematian. Pernah merenung? Atau mengapa suatu pertemuan itu juga harus diakhiri dengan sebuah perpisahan? Ada seorang CEO yang bergerak di perusahaan ini, bergerak di bidang telekomunikasi, provider, seluler dan internet. Ia mempunyai seorang anak laki-laki, anak tunggal. Dan dia mempersiapkan masa depan buat anaknya tersebut. Untuk asuransi pendidikan sudah siap semua, S1, S2, S3 di perguruan tinggi yang favorit. Tabungan juga sudah dipersiapkan, fasilitas-fasilitas dan jaminan-jaminan tidak ada yang ketinggalan. Semua sudah dipersiapkan. Tetapi apa yang terjadi ketika sedang menempuh sekolah yang setara dengan SMA, sekolah menengah atas. Anaknya meninggal. Usia muda, masih SMA karena kecelakaan mobil. Bisa bayangkan perasaan daripada sang CEO tersebut, kaya tetapi kehilangan anaknya. Mungkin bagi kita yang belum pernah mengalami kehilangan orang-orang yang terdekat atau orang-orang yang kita kasihi, perenungan yang semacam ini sepertinya jarang terbersit di dalam pikiran kita. Atau mungkin kita terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kegiatan kita sehari-hari. Tetapi warga kerajaan, apa yang terjadi kepada CEO ini bisa loh sewaktu-waktu terjadi pada kita juga. Saya selalu merenung hal-hal seperti itu, apalagi saya pernah mengalami yang namanya NDA, Near Death Experience. Waktu itu usia saya masih 21 tahun. Saya tidak pernah berpikir bahwa usia 21 tahun saya mengalami kematian suri. Karena waktu itu saya berpikir orang yang meninggal itu hanya orang-orang yang sudah tua-tua atau orang yang sudah sakit-sakitan parah. Jadi sampai sekarang karena pengalaman itu, saya setiap malam pasti terbangun atau saya harus ke kamar mandi, saya selalu berkata kepada diri saya, kamu bisa mati sewaktu-waktu. Gak enak ya? Gak enak. Jadi apa inti daripada perenungan tersebut? Mengapa ada kelahiran yang harus berakhir dengan kematian atau sebuah pertemuan berakhir dengan perpisahan? Warga kerajaan, sejak manusia jatuh dalam dosa, sudah tidak ada yang abadi, sudah tidak ada yang kekal di atas bumi ini, semuanya fana. Termasuk apa? Atribut duniawi yang dikejar-kejar orang. Ya sepertinya Pak Sugiharto ngomongnya kok terlalu rohani, gak menginjak tanah. Tapi saya katakan benar itu. Yang dicari orang itu jabatan, kekuasaan, uang, harta benda yang dikumpulkan. Supaya apa? Bisa menikmati kemewahan hidup, bisa menikmati fasilitas yang mewah, bisa makan enak, bisa merawat tubuh, merawat wajah sedemikian rupa. Mereka lupa bahwa apa yang dicari saat ini semuanya itu fana. Tidak abadi. Saya masih ingat ketika kita ibadah di Peti Pelohi, Pak. Waktu itu di sebelah, ya betul, ada sebuah bangunan lama yang disebut dengan bangunan Peti Pelohi. Sebelum kita pakai untuk ibadah, ternyata gedung itu sudah dipakai oleh gereja lain. Ibadah. Dan ketika kita mau bersih-bersih, mau masuk ke ruangan itu, ada sebuah tulisan di tembok itu, dan sampai sekarang saya masih ingat. Nggak tahu Pak Andreas masih ingat itu. Kalimatnya adalah berkemas-kemas. Kemas-kemas. Itu mengingatkan saya bahwa bumi ini bukan tempat tinggal kita. Kita ini seorang musafir, seorang pengembara. Karena suatu saat siapapun kita akan meninggalkan bumi ini. Bumi yang fana ini. Jangan gandoli, jangan berpegang erat, jangan melekat kepada segala sesuatu yang cuma dipercayakan sementara kepada kita. Amin. Semua itu gak dibawa mati kok. Enggak. Apalagi menjadi angku, sombong, jumawa terhadap atribut-atribut duniawi. Saya akan
berikan dua contoh. Yang pertama itu Salomo. Salomo itu berkata seperti ini. Di dalam Pengkhotbah 2 ayat 4 hingga 11 agak panjang, tapi perhatikan baik-baik. Dia katakan begini, karya-karya besar telah kulaksanakan. Wah, dia melakukan hal yang besar. Ku bangun rumah-rumah bagiku. Banyak rumah berarti. Ku buat taman-taman dan kebun-kebun yang kutanami dengan pohon anggur dan segala macam pohon buah-buahan. Dia bisa menikmati segala sesuatu loh. Luar biasa. Dan kemudian dia katakan, ku gali kolam-kolam untuk mengairi taman-taman dan kebun-kebun itu. Karyanya luar biasa. Ini kan cuma kata-kata saja. Kalau pada saat kita bisa misalnya hadir pada saat Salomo membangun karya-karyanya yang luar biasa itu, kita pasti akan mengagumi apa yang dia kerjakan. Kemudian dia berkata, aku mempunyai banyak budak, baik yang kubeli maupun yang lahir di rumahku. Ternakku jauh lebih banyak daripada ternak siapapun yang pernah tinggal di Yerusalem. Ini berbicara tentang kekayaan. Ternak itu berbicara tentang kekayaan. Dia jauh lebih kaya dari siapapun. Dan kemudian kukumpulkan perak dan emas hasil upeti dari raja-raja di negeri-negeri jajahanku. Biduan penyanyi ini dan biduanita menyenangkan hatiku dengan nyanyian-nyanyian mereka. Karaokean. Kumiliki juga selir-selir sebanyak yang kuinginkan. Kalau lihat ada cewek cantik, jadikan selir. Itu siapa? Salomo. Kemudian sungguh aku lebih besar daripada siapapun yang pernah tinggal di Yerusalem. Dan hikmatku pun tetap unggul. Segala keinginanku kupuaskan. Mau apa saja dia lakukan. Tak pernah aku menahan diri untuk menikmati kesenangan apapun. Sesuatu yang bisa buat dia senang, dia pasti lakukan. Aku bangga atas segala hasil jeripayaku dan itulah upahku. Dia bekerja keras, dia dapatkan upah dan dia nikmati. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian kuteliti segala karyaku dan juga segala jeripayaku untuk menyelesaikan karya-karya itu. Apa katanya? Maka sadarlah aku bahwa semuanya itu tidak ada artinya. Kemudian dia katakan lagi, usahaku itu sia-sia seperti mengejar angin saja. Saya renungkan, Salomo itu kita ada apanya? Enggak ada apa-apanya. Saya coba hitung kekayaannya, enggak usah jauh-jauh. Kuda yang dia miliki itu 40.000 ekor. Dan ditulis kuda terbaik, saya search di internet. Satu ekor kuda terbaik berapa? Ternyata 997 miliar. Berarti satu ekor 1 triliun. Kalau 40.000 ekor berarti 40.000 triliun. Saya anggap gak usah, separuhnya saja. Berarti 20.000 triliun itu kudanya tok. Belum kereta kudanya, belum kandangnya, belum perhiasan untuk kuda-kudanya. Saya tidak tahu berapa nilai kekayaan daripada Salomo. Sementara orang yang paling kaya di dunia siapa sekarang ini? Elon Musk ya. Kalau tidak salah tahun 2022, dia cuma punya 3.000, tidak lebih dari 3.500 triliun. Lah ini kudanya tok, Salomo 20.000 triliun. Tetapi dalam keberadaannya yang super tajir, yang super kaya itu, dia ngomong apa? Gak ada artinya. Kita mau cari 100 juta, 1 M aja setengah mati. Betul. Dia katakan, aku memiliki segala sesuatu, tapi itu sia-sia. Ada satu lagi, saya sudah pernah berikan contoh ini. Raja Alexander Agung ini meninggalnya usianya masih muda loh, 32 tahun. Kenapa meninggal? Saya baca beberapa artikel, dikatakan bahwa kemungkinan besar dia kena penyakit autoimun dan sebelumnya dia itu minum anggur sebanyak 12 liter. Kemudian dia mulai sakit. Mulai sakit, dia merasa sudah gak beres dengan tubuhnya, dia panggil jenderalnya. Kemudian dia berkata seperti ini. Ada 3 hal, permintaan terakhir saya, kalau memang saya meninggal. Yang pertama dia katakan seperti ini. Kalau saya mati, masukkan peti mati, tapi ingat, yang pertama harus dokter yang terbaik yang angkat peti mati saya. Yang kedua,
semua harta kekayaan saya, uang, emas, perak, permata, dan lain sebagainya, itu harus disebar di sepanjang jalan prosesi pemakaman menuju kuburannya. Dan yang terakhir dia katakan seperti ini, peti mati kiri kanan dikasih lubang, dan biar tangan saya bisa terjuntai keluar. Saya bisa bayangkan digotong royong seperti itu ya, terjuntai seperti itu ya, ngeri ya orang-orangnya, pasti ya. Tetapi ya itu permintaan daripada Alexander the Great. Ya, jenderalnya terkejut, kemudian dia tanya, kok seperti itu? Kemudian dia menjawab, saya ingin dokter yang terbaik yang mengangkat peti mati saya untuk menunjukkan bahwa saat dijemput ajal, dokter yang terbaik pun tidak bisa menolong saya, memperpanjang usia saya sejengkal pun. Gak bisa. Kalau Tuhan izinkan dokter untuk menolong kita, kita bisa hidup lebih lama. Tapi kalau sudah Tuhan panggil kita kembali, gak bisa. Gak ada yang bisa pending. Termasuk dokter yang terbaik. Kemudian dia katakan begini, yang kedua, saya sebar harta itu. Dalam arti apa? Setiap orang supaya mereka melihat bahwa kemakmuran secara materi yang diperoleh di bumi itu akan tetap tertinggal di bumi. Pernah lihat ada orang kaya yang punya helikopter atau mobil Lamborghini, kemudian ketika dia mati dibawa? Enggak, tetap ada di bumi. Dan yang terakhir, dia katakan kenapa saya buat lubang itu kemudian tangan saya terjuntai keluar? Agar orang-orang mengerti bahwa ketika aku datang ke bumi, tangan kosong. Dan ketika saya meninggalkan bumi ini juga dengan tangan kosong. Gak bawa apa-apa, paling ya kalau yang laki jas dengan sepatunya, ya dengan mungkin pakai dasi, yang pakai dress. Warga kerajaan, seberapa daripada kita, doa-doa kita, permintaan-permintaan kita, ketukan-ketukan kita, pencarian-pencarian dan harapan kita, semua kita lakukan dengan fokus, perhatikan, supaya Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Dan itu hanya untuk atribut, apalagi itu hanya untuk atribut dunia. Tidak semuanya salah, tetapi masalahnya ada begitu banyak orang ingin berkat-berkat, pemberian-pemberian dari Tuhan, tetapi sama sekali tidak tertarik kepada Tuhan. Maaf loh, banyak orang Kristen, mereka tertarik kepada berkat-berkat dan pemberian Tuhan, tetapi mereka tidak pernah tertarik kepada pribadi Tuhan. Memiliki hati yang ingin mengetahui siapa itu sebenarnya Tuhan dan apa yang dia sudah lakukan, kerjakan bagiku. Yang ada di dalam benak mereka cuma berkat dan berkat, berkat finansial, berkat jasmani untuk kepentingan mereka sendiri supaya bisa menikmati segala sesuatu untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas dan lain-lainnya. Semua itu hanya bisa dinikmati di dunia yang sangat sementara ini. Ada yang ngotot kesembuhan, pokoknya harus sembuh dari berbagai macam penyakit. Saya katakan tidak salah. Kalaupun sembuh, toh suatu saat akan sakit lagi dan pada akhirnya mati juga. Amin. Sembuh, suatu saat pasti mati lagi. Oleh sebab itu, sekali lagi saya katakan tidak salah, tapi jangan tetap tinggal di level itu. Kita naik next level, kita bertumbuh. Amin. Ya. Ada seorang pemuda tertarik kepada wanita muda dan dia serius untuk menikahinya. Dia bertanya, propose, maukah kamu menikah denganku? Jawaban wanita muda itu, ya, saya mau. Kira-kira si pemuda itu bagaimana? Pasti sangat sukacita, dia sangat senang, dia sangat bahagia. Sudah menjalani bangun hubungan dengan wanita muda itu, kemudian dia bertanya, mengapa kamu mau menikah denganku? Kira-kira jawaban yang dikehendaki, yang diharapkan oleh sang pemuda itu kira-kira seperti apa? Kira-kira, kamu baik,
kamu penuh dengan kasih. Betul? Kamu penuh perhatian, kamu bertanggung jawab, kamu setia, kamu ganteng lagi. Pasti yang diharapkan seperti itu toh. Tapi apa jawab daripada wanita itu? Aku mau menikah denganmu karena kamu banyak uang, kamu kaya. Aku mau menikah denganmu karena kenapa? Kamu punya mobil Lamborghini. Kamu punya rumah yang mewah, yang bagus, dan aku tidak lupa. Aku sudah dicek di bank, kamu gak punya hutang. Aku sebenarnya tidak terlalu suka dengan kamu. Aku suka dengan semua barang-barang yang bisa kamu berikan kepadaku. Yang kamu berikan kepadaku tanpa harus berhutang. Bagaimana hati dan perasaan pemuda itu ketika mendengar jawaban daripada wanita muda itu? Saya yakin dia pasti hancur berkeping-keping, hancur lebur. Karena dia mengasihi, mencintai, mau menikah bukan karena pribadinya. Karena apa? Karena hartanya. Karena apa yang dimilikinya. Seberapa banyak orang Kristen menginginkan berkat-berkat pemberian-pemberian Tuhan, tetapi mereka tidak benar-benar mengingini atau menginginkan Tuhan. Contoh Alkitab. Ketika Tuhan Yesus sudah mengadakan mujizat dan kemudian dia pergi ke Kapernaum, orang-orang melihat, loh kok sudah nggak ada Yesus dan juga murid-muridnya, mereka juga berangkat ke Kapernaum. Kemudian apa kata Yesus? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melihat tanda-tanda mujizat maksudnya, bahwa Yesus itu adalah anak Allah, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Dari zaman dulu, orang-orang sudah mencari Yesus. Bukan karena mereka mengingini Yesus atau menginginkan Yesus, tetapi karena pemberian-pemberian atau berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka. Saat pagi hari ini, saya mau berbicara tentang satu pokok yang cukup penting di dalam kehidupan orang kekristenan, yaitu desiring Jesus. Artinya apa? Mengingini Yesus. Mempunyai keinginan yang kuat, hasrat. Keinginan untuk memiliki Yesus. Kita akan membaca Mazmur 73 ayat 25. Di sana dikatakan, siapa yang kumiliki di surga kecuali engkau. Selain engkau tidak ada yang kuinginkan di bumi. Saya rindu setiap daripada kita di tempat ini. Kita mempunyai seperti apa yang dimiliki Asaf. Yaitu sebuah hati yang mengatakan bahwa di atas bumi ini tidak ada yang kuinginkan lagi. Aku cuma menginginkan engkau Yesus yang saat ini berada di surga. Amin. Saya katakan segala sesuatu yang ada di bumi ini sementara, fana, dan ya sementara ini bisa menolong, tetapi dia tidak akan menolong kita sampai kita masuk di dalam kekekalan. Suatu kali kami membawa El jalan-jalan, cucu saya, dan akhirnya masuk ke sebuah toko boneka, istana boneka. Dia senang sekali karena walaupun dia seorang bayi laki-laki, tetapi dia suka sekali dengan boneka-boneka. Boneka yang binatang-binatang, ya, animals katanya. Dia sangat senang melihat berbagai macam boneka dan kami tanya, El mau boneka? Dia kata mau. Kami berusaha untuk mencarikan boneka-boneka yang lucu-lucu. Kami tunjukkan, dia tidak mau. Sepertinya boneka yang kami tunjukkan itu tidak sesuai seleranya, nggak mau. Kemudian dia jalan-jalan sendiri. Dia lihat ada satu boneka, nggak terlalu besar. Kemudian dia tunjuk. Mau, itu mau. Dia menginginkan sebuah boneka kecil, boneka anjing. Pertanyaan saya, apakah sudah cukup si El itu menginginkan boneka itu saja sambil menunjuk boneka itu? Tentu saja tidak. Dia inginkan boneka itu menjadi apa? Miliknya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita menginginkan Yesus,
itu berarti kita ingin Yesus itu menjadi milik kita. Yang mengerti katakan amin. Seperti El menginginkan dogi atau boneka anjing itu, sebenarnya ia ingin memilikinya. Belum merasa puas sebelum mendapatkan dan memilikinya. Pada dasarnya, sadar atau tidak sadar, manusia itu tidak pernah puas dan cukup atas apa yang mereka miliki. Contohnya, sudah punya uang 1 juta, kepingin berapa? 10 juta. Sudah punya 10 juta, kepingin 100 juta. Orang yang sudah punya 100 juta, kepingin 1 miliar. Dan seterusnya karena manusia itu tidak pernah puas. Sudah punya sepeda motor, kepingin punya mobil, yang second gak apa-apa. Betul? Sudah punya mobil second, kok second, mau yang baru. Baru beli Agya, Kalia. Sudah punya yang baru, Agya atau Kalia, kepingin Avanza. Sudah punya Avanza, mau Innova. Sudah punya Innova, mau yang hybrid. Innova hybrid, betul? Xenix ya kalau nggak salah ya. Mau punya Camry hybrid dan Alphard dan lain sebagainya. Dan saya katakan bahwa sudah tur ke seluruh Indonesia, belum puas. Mau ke luar negeri. Sudah ke semua benua, masih belum puas, sekarang mau tur ke bulan, mau ke Mars dan lain sebagainya. Itulah manusia. Tidak pernah merasa puas. Dan saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah pertanyaan lagi. Mengapa manusia tidak pernah merasa puas? C.W. Lewis dia berkata, kalau saya tidak dapat menemukan apapun yang bisa memuaskan keinginan atau hasrat yang terdalam di dalam dunia ini, maka satu-satunya penjelasan yang paling masuk akal adalah saya diciptakan untuk dunia yang lain. Saya terjemahkan, kita diciptakan untuk kekekalan. Amin. Ayolah. Kita nggak bisa puas dengan apa yang ada di atas bumi ini. Ya atau iya? Kenapa? Kita bukan diciptakan untuk bumi ini. Kita diciptakan untuk kekekalan. Yang ada di dalam kekekalan itu cuma satu. Siapa dia? Dia adalah Yesus. Kalau engkau memiliki Yesus, walaupun kita masih belum masuk di dalam kekekalan, kita akan puas dengan kehidupan kita saat ini. Dan kapan manusia itu bisa memiliki rasa cukup? Ketika kebutuhan batinia itu dipenuhi. Ini saya kembali lagi ke Blaise Pascal, dia mengatakan begini. Ada kekosongan di dalam hati setiap manusia yang Allah taruh, yang tidak dapat diisi oleh makhluk ciptaan apapun atau benda apapun. Tetapi hanya oleh Allah Sang Pencipta yang dinyatakan melalui Yesus. Sekali lagi, ada kekosongan di dalam hidup manusia. Nggak bisa diisi dengan uang. Nggak bisa diisi dengan harta benda. Dengan jabatan. Dengan masalah seksual atau apa. Nggak bisa. Nggak bisa puas. Dan Blaise Pascal berkata, itu hanya bisa diisi oleh Sang Pencipta kita. Yang dinyatakan di dalam Kristus. Kita perlu Yesus dengan memiliki Dia. Amin. Kita perlu Dia. Jadikan Dia Tuhan dan Tuan di dalam hidup kita. Kekosongan kita dalam hati kita itu akan dipenuhi dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang tidak dapat dimengerti, yang tidak mungkin dapat dimengerti oleh manusia. Gak bisa. Warga kerajaan seseorang itu tidak serta-merta tiba-tiba bisa mengingini Yesus dan ingin memiliki Yesus. Gak bisa. Gak bisa loh ya. Jadi, aku jadi orang Kristen kemudian, saya mau memiliki Yesus. Belum tentu bisa. Itu pekerjaan Roh Kudus yang secara progresif, pelan-pelan membawa seseorang perlahan tetapi pasti untuk mengenal Yesus dengan benar. Makanya sekali lagi, saya sangat setuju dengan apa yang Pak Andreas sampaikan bulan lalu. Bagaimana kita bisa mengenal Yesus? Roh Kudus itu perlu tools. Toolsnya itu apa? Firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Saya membaca Alkitab yang kronologis dan lebih cepat 2 hari daripada yang dijadwalkan.
Dan saya tahu bahwa dengan saya melakukan itu, maka Roh Kudus, toolsnya itu firman Tuhan, akan membawa kita mengenal Allah yang sebenarnya di dalam Yesus Kristus. Kita nggak bisa santai-santai, nggak punya waktu untuk berdoa. Kita bingung dengan pekerjaan kita, dengan aktivitas kita. Saya katakan kita tidak pernah akan memiliki Yesus yang sebenarnya. Itu cuma hanya bayangan saja. Jadi bagi kita yang masih hidup semau gue, sudah saatnya sekarang kita berdoa. Roh Kudus, bawa aku mengenal Yesus dengan benar dan lebih mendalam lagi. Tapi sekali lagi, kembali lagi kepada firman Tuhan itu. Kalau kita sudah mengenal pribadi Yesus, kita pasti akan mengingininya dan memiliki Yesus lebih daripada segala sesuatu yang ada. Sesimpel itu, sesimpel itu. Tetapi harus dimulai dari hati dan kemauan kita. Dan lihat, hidup kita akan berubah. Amin. Kalau kita memiliki Yesus yang dulunya yang kita pikirkan cuma hal-hal duniawi, atribut-atribut duniawi. Kadang atribut duniawi kita bungkus sedikit dengan hal-hal rohani. Tetapi setelah kita mengenal Yesus secara benar, fokus kita, perspektif kita menjadi perspektif kekekalan. Jadi, saya mau jemaat di tempat ini, milikilah Yesus, hubungan yang pribadi, sehingga kita bertumbuh. Bukan jadi orang Kristen yang ecek-ecek lagi. Amin. Dan sekarang ini saya mau bertanya, apa yang menjadi tanda-tanda orang mengiringi dan memiliki Yesus? Kita akan membaca di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa makna mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Kita tahu bahwa Raja Daud adalah raja yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan sebagai manusia. Bahkan dia memiliki secara berlimpah-limpah. Benar? Ya sukses. Memimpin Israel, kehidupannya itu dalam tanda petik diberkati Tuhan. Bahkan kepemimpinannya itu lebih daripada Saul. Tetapi ada satu hal yang saya perhatikan. Satu ayat di dalam Mazmur yang menjadi nyanyiannya. Di dalam Mazmur 24 ayat 7, di sana dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Rumah Tuhan dalam perjanjian lama itu adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Artinya, Daud inginkan di dalam kehidupannya, yang dia rindukan adalah pribadi Tuhan sendiri. Dia tidak ingin yang lain. Yang dia inginkan cuma Tuhan. Daud hidup memiliki dan melekat kepada Tuhan. Ia sangat menyadari bahwa Tuhan adalah sumber segala yang ia miliki. Sementara kita bingung mencari apa yang Tuhan miliki tanpa mencari sumbernya. Di sini kita menemukan makna carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan kepadamu. Daud itu berhasil bukan karena kekuatannya dia, karena dia memiliki Allah yang luar biasa itu. Amin. Ada seorang petani miskin, mereka hanya memiliki 1 ekor domba dan malam hari itu ada seorang malaikat gedor pintu rumah mereka dan berkata, aku lapar. Aku mau makan, apa yang kamu punyai? Kemudian petani itu berkata, orang miskin ini, kami tidak punya apa-apa, cuman punya 1 ekor anak domba yang kami pelihara. Ada gandum tetapi gandumnya masih belum bisa dipanen. Oke, kalau begitu, bersediakah kamu memasakkan saya anak dombamu yang terakhir itu? Ya enggak apa-apa, karena mereka tahu itu seorang malaikat. Masak. Kemudian makan. Di sana ada piring, ada ada mangkok, ada sendok, garpu. Setelah makan, malaikat itu membawa sebuah tongkat kecil. Dia katakan begini, sendok ini, mangkok ini, atau piring ini, kamu pilih. Di antara 3 ini, saya dengan mengetuk dengan tongkat ini, maka
mereka akan menjadi emas. Senang gak kira-kira petani itu? Kalau kita, kira-kira kita pilih yang mana yang diketok oleh petani itu? Piring, mangkok, atau sendok garpu? Mangkok? Mangkok, oke. Ada yang pilih piring? Ada? Sendok garpu paling kecil toh? Iya toh? Kalau ditimbang paling nggak sampai 2 ons. Kalau mangkok bisa setengah kilo loh. Piring, ya piringnya besar, bisa 7 ons. Bayangkan, tek gitu. Tapi petani itu berkata, aku nggak mau. Nggak mau saya. Aku mau tongkatnya. Bisa nangkap. Sebab yang menjadi sumber daripada mangkok bisa jadi emas itu apa? Sering kita mau berkat-berkatnya, kita lupa sumbernya. Bayangkan kalau kita punya tongkat itu, rumah ditek jadi emas. Betul? Segala sesuatu ditek jadi emas. Itu sumbernya Yesus. Tapi ingat, kembali lagi jangan cari berkatnya, tetapi kita cari sumbernya. Dengan memiliki Yesus kita memiliki segalanya. You have everything when you have Christ. Amin. Loh sungguh loh, saya berusaha untuk mencatat. Apa sih maksudnya? Ketika kamu memiliki Yesus, maka kita memiliki segalanya. Saya coba menulis tadi malam. Ini salah satu yang saya tulis, bukan salah satu ya. Ini yang saya tulis. Kita butuh hikmat, Yesus itu hikmat. Amin. Kita butuh kekuatan. Yesus itu kekuatan kita. Kita butuh apa lagi? Ketika kita gak punya siapa-siapa, dia sahabat sejati kita loh. Amin. Dia segala-galanya kita. Ketika kita mengalami ketidakpastian, dia itu pengharapan kita. Bahkan ketika kita ada di lembah kekelaman, ketika kita hendak kembali lagi kepada pencipta kita, dia ada di sana menunggu kita. Wah, nama Allah kita. Saya cari-cari. Ternyata dia menyediakan, dia menggembalakan kita, dia menyembuhkan kita. Dia adalah kemenangan kita, dia yang menguduskan kita. Kita mengalami damai sejahtera karena dia menciptakan kita, dia menyertai kita. Ada banyak yang saya catat. Pemulih jiwa kita, yang ada yang sakit jiwa di sini, dia pulihkan kita. Ada banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan bagi kita, asal kita miliki dia. Amin. Loh, banyak. Boleh nanti minta sama saya, nanti saya kasihkan. Hafal kata-kata ini. Ketika kita mengalami masalah pun, kita ingat bahwa ternyata aku memiliki Allah yang menjadi jawaban di dalam kehidupanku. Banyak. Oh. Saya tidak mengatakan salah ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Enggak. Tapi ingat bahwa ya sekali lagi Tuhan rindu kok umatnya hidup di dalam berkat dan kelimpahan. Namun banyak orang akhirnya lebih menginginkan berkat dan kelimpahannya daripada Tuhan yang adalah sumbernya. Kita lebih memilih bonus daripada yang utama. Beli rumah, dapat kulkas. Kita lebih suka kulkasnya daripada rumahnya. Kan aneh. Ada yang seperti itu. Kita suka pemberiannya daripada sang pemberi. Dan hal itu menyakiti hati Tuhan. Ada di tempat ini seseorang yang mengingini sesuatu yang lebih daripada Tuhan. Coba kita jujur di hadapan Tuhan, jujur coba. Jujur di hadapan Tuhan. Seberapa kita seringkali berpikir rasanya Tuhan saja gak cukup kok. Ya kita jujur aja. Kita masih mempunyai banyak keinginan-keinginan lain. Sepertinya Tuhan belum cukup. Saat ini kita bertobat. Kita belajar untuk lebih menginginkan Tuhan. Dibandingkan dengan apapun yang ada di atas bumi ini. Kita menginginkan Tuhan, ayo, lebih daripada apapun juga. Karena kenapa? When we put God first, all other things fall into their proper place. Artinya apa? Artinya ketika kita mengutamakan Tuhan,
semua hal lain akan jatuh ke tempat yang semestinya. Artinya begini, sesuatu akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tidak sesimpel itu di dalam Roma 8 ayat 28. Tidak. Mengapa terjadi dan itu menjadi kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia? Mengasihi Dia karena mereka memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, pegangan mereka selama mereka ada di atas bumi ini. Saat pagi hari ini saya tidak perpanjangkan renungan. Sederhana ini, sekali lagi kesimpulannya adalah tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal di atas bumi ini. Suatu saat kita akan tinggalkan semua, termasuk orang-orang yang kita kasihi, termasuk semua harta benda, jabatan, kekuasaan kita. Saya sekarang ini bisa berdiri sebagai gembala. Suatu saat saya sudah tidak bisa menjadi gembala lagi. Karena mungkin usia tua atau Tuhan panggil. Itu cuma sementara. Tetapi selama dipercayakan Tuhan, baik itu jabatan, kekuasaan, baik itu harta benda, uang dan lain sebagainya, pakai itu semuanya, kelola dengan baik untuk memuliakan namanya. Amin. Jadi bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Mulai saat ini kita belajar untuk menginginkan Tuhan, memiliki pribadinya, memiliki hatinya, dan saya yakin dan percaya bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu akan terjadi di dalam kehidupannya. Jangan mencari bonusnya, cari sumbernya. Ketika kita mendapatkan sumber itu, dengan sendirinya bonus-bonus itu akan datang. Tetapi pada saat itu, perhatikan, kita tidak akan memperhatikan bonus-bonusnya lagi. Tetapi kita akan berfokus hanya kepada sumbernya. Karena bagi kita saat itu, bonus itu bukan apa-apa lagi. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua.